Aku menghormati dan bisa mengerti perasaanmu. Tapi aku tetap tidak bisa menerima hadiah ini. Tolong maafkan aku. Aku tidak bermaksud untuk menghina siapapun. Tapi ingatlah, rasa hormat yang kau berikan padaku, aku akan meminta sesuatu kepadamu. Tolong jangan memintaku untuk menerima hadiah ini. Rasa hormat yang kau berikan kepada anak-anakku sangat besar artinya untukku. Aku sangat menghargainya. Dan mengenai Pragya, aku sudah menganggapnya seperti anakku sendiri. Kamal dan Fardan hanya menjalankan tugas mereka dengan membantu Pragya. Dan di kedepannya, mereka akan terus melakukan itu. Ayo, duduklah. Tunggu sebentar. Tolong maafkan kami karena sudah datang lebih awal dari yang kau harapkan. Aku sudah tidak sabar untuk membicarakan masalah ini denganmu. Raghufir datang ke rumahku dengan tujuan untuk meminta izin dariku. Ini mengenai Komal menjadi seorang pegulat. Dia memberiku waktu sampai malam ini untuk memberitahu keputusanku. Nah, aku sudah membuat keputusan dan aku ingin memberitahu kalian semua. Ayah? Apa-apaan ini? Komal akan berlatih gulat. Maksudku apa ayah akan melatihnya menjadi pegulat? Seseorang tidak bisa jadi pegulat karena tubuhnya gendut. Keputusan macam apa ini? Kau tidak perlu meminta pendapat ibu. Sebelum memutuskan hal ini, kau tidak memberitahu ibu, tapi langsung meminta izin dari Nyonya Dahia. Kau tidak bisa dipercaya. Paman, menurutku apa yang dikatakan mereka itu benar. Komal adalah menantu keluarga ini. Dan bertarung melawan pria dalam pertandingan gulat tidak cocok untuknya. Astaga, aku bahkan belum mulai latihan gulat, tapi pertempuran sudah dimulai. Ibu, coba pikirkan ini. Bagaimana kalau Bibi Malati dan Laka tetap bertahan dan menghentikan Bado untuk berlatih gulat? Kalau itu terjadi bagaimana? Aku akan mengatasi mereka. Kau urus saja Rana, buat dia mengerti. Hei, dengarkan aku, Malati. Laka, kau juga harus dengarkan. Apakah begitu caramu bicara dengan ayahmu? Apa kau tidak menghormati orang tuamu? Padahal seluruh desa menghormati ayahmu. Dan dia adalah kepala keluarga ini. Jadi dia pasti sudah memikirkan semua ini dengan baik-baik. Kita harus mempercayainya. Lalu bagaimana bisa kalian berdua malah mempertanyakan keputusannya? Tolong maafkan aku. Aku yang memulai ini semua dan sekarang kalian semua jadi marah. Malati, tolong jangan marah dengan Raghufir. Dia sangat baik, memberiku izin untuk mengambil keputusan atas apa yang telah dia usulkan.
Setelah melakukan pemikiran panjang, aku sudah membuat keputusan. Lalu, apa keputusanmu itu? Aku telah memutuskan kalau Komal, Laka Sing Ahlawat tidak boleh melanjutkan. Tuan! Tuan, aku menemukan ini saat menggali tempat gulat. Apa kau ingat ini? Aku tidak suka melihatmu melakukan gulat. Apa gunanya menjadi pegulat jika itu hanya akan menjauhkanmu dari keluargamu? Duduklah, duduklah. Akan kuberitahu sesuatu. Kau punya masalah apa dengan gulat? Apa salahnya gulat? Kau yang memberitahu aku. Apa bagusnya dari gulat? Kau bangun pagi-pagi dan pergi berlatih gulat. Kau bekerja keras sepanjang hari. Dan di malam hari, kau pergi untuk berlatih gulat lagi. Pada saat ini, semua orang dari tempat yang jauh mengenalku. Mereka menghormatiku. Itu semua karena gulat. Itu olahraga yang sangat terhormat dan keluargaku sudah melakukan ini secara turun-temurun. Dan anakku nanti akan menjadi pegulat juga. Kau ini dan generasi sebelumnya sudah cukup melakukan gulat. Anak-anakku tidak akan terlibat dalam olahraga ini. Apa kau serius? Bagaimana bisa anakku tidak jadi pegulat? Mereka akan lahir sebagai pegulat. Dan kau akan tahu, saat mereka mulai bergulat dan bertanding, aku akan merasa sangat bangga. Bangga karena aku punya anak sebagai pegulat. Saat itulah aku akan tahu aku sudah melakukan tugasku sebagai seorang ayah. Kau akan lihat itu, kau akan ada di sana. Kau tidak pernah ada di rumah. Bagaimana bisa bilang begitu? Di saat anak-anakku mulai berlatih gulat, tidak peduli dimanapun aku berada. Dan aku akan melakukan apapun yang bisa aku lakukan. Dan selalu ada untuk mereka dan memberi restuku untuk mereka.